warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Niki Syaurora. Jadi pada kesempatan kali ini saya ingin membagikan resensi dan informasi tentang buku yang saya baca, yaitu judulnya Anjano. Kira-kira sih saya baca ini udah sekitar 1 bulan atau mungkin lebih, saya kurang tahu sih sebenarnya. Tapi karena ceritanya ini tuh agak sedih gitu deh, jadi saya tuh kayak siapin mental dulu buat baca ini sampai ending. Jadi kalau penasaran langsung aja ke videonya. Jadi judul buku ini tuh Anjano. Dia terbit tahun 2024, diterbitkan oleh Media Kita. Tapi pengarangnya itu namanya Vinkalogi. Vinkalogi itu nama akun nulisnya, sementara nama pengarang aslinya itu Vinka. Terus buku ini tuh memiliki 251 halaman. Itu tuh halamannya tuh nggak termasuk sama kata pengantar, kata penulis, terus daftar isi gitu-gitu tuh belum termasuk. Harga di Pulau Jawa buku ini tuh kira-kira 94.000. Sebenarnya cukup mahal sih, karena cuma buku setebel ini doang itu harganya 94.000. Tapi untuk orang yang suka novel, suka baca, hobinya reading itu ya ini worth it, karena emang ceritanya bagus dan konfliknya tuh nggak membosankan kalau menurut saya pribadi. Buku ini tuh menceritakan tentang kehidupan Jengganis Renalingga. Jengganis itu anak tunggal dari pasangan Raharja dan Kemuning. Sebelum menikah sama Kemuning, ibunya Jengganis, Raharja itu pernah menikah sama ibunya Sastra Antaripa. Sastra Antaripa itu kakak tirinya Jengganis. Tapi ibunya Sastra itu meninggal. Jadi nggak lama setelah Sastra sedikit besar, karena Sastra juga harus ada yang merawat kan, jadi Raharja atau bapaknya Sastra dan Rengganis itu menikah dengan Kemuning. Tapi Raharja itu hobinya mabuk-mabukan, berjudi, bahkan dia sering banget ngejual Kemuning, menjual Jengganis kepada londo-londo kaya. Nah, di buku ini, londo itu sebutan untuk para pengusaha kaya dari Belanda. Karena buku ini itu berlatar di tahun 1882. Kalau kalian ingat tentang cerita meletusnya Gunung Krakatau 1883 di Banten, Anyar, ini tuh ada keterkaitannya sama ini. Jadi, penulis ini sedikit membawa sejarah ke dalam novel ini. Anjano Godewin Laksana Raja. Anjano itu adalah anak dari seorang londo kaya dari Belanda yang bernama Frederick Godewin. Frederick Godewin ini merupakan pengusaha kaya yang memiliki banyak usahanya di Nusantara. Ia seringkali mengunjungi Batavia untuk bertemu rekan bisnisnya dan sesekali pindah ke kota lain untuk bertemu dengan rekan-rekan bisnisnya yang lain. Lalu Ayu adalah ibunya Anjano yang pribumi, benar-benar lahir di Nusantara. Jadi kalau bahasa sekarangnya, Anjano itu anak besteran dari Belanda dan Indonesia. Boom, jadi Anjano. Dari hari ke hari, Jengganis dan Anjano semakin dekat. Bahkan Jengganis sempat tinggal di rumah Anjano karena ia habis bertengkar hebat dengan Raharja, ayahnya. Anjano ini merupakan siswa dari Hoger Burger School. Kalau kalian ingat, pada awal saya sempat mengatakan nama Jan Hagens. Dahulu, sebelum Frederick memutuskan untuk menyewa tenaga pendidik ke rumah Godewin untuk Anjano, ya kalau bahasa sekarangnya mah homeschooling. Dulu itu sebelum Anjano homeschooling, Jan Hagens ini adalah teman sekelasnya, gitu. Nah, selama tinggal di rumah Anjano, Jengganis ini selalu diajari menulis dan membaca. Karena pada zaman itu, bagi pribumi untuk menempuh pendidikan itu tuh sangat sulit. Karena memang wilayahnya itu dikuasai oleh penjajah dari Belanda, londo-londo dan sinyo-sinyo. Sinyo dalam bahasa ini itu, bukan dalam bahasa ini sih, sinyo itu artinya adalah anak dari londo atau anak dari pengusaha Belanda. Jatuh. Karena sering dibujuk-bujuk, akhirnya Anjano pun
mau kembali beraktivitas, makan, bersekolah, ngobrol, bercanda, tertawa, sedikit demi sedikit. Hingga tak lama, sebuah fakta menggegarkan dan menyedihkan menurut Jengganis terungkap. Kalau kalian ingat, tadi saya sempat menyebut nama Sastra Antaripa, yaitu kakak tirinya Jengganis. Ternyata Sastra Antaripa adalah pekerja tukang kebun di rumah Godewin, yang dimana ia memiliki hubungan dekat dengan Anjanu, yaitu teman. Mereka berteman. Sastra dan Anjanu ini berteman. Sastra sudah meninggal saat itu. Meninggalnya Sastra pada saat itu karena seseorang datang ke rumah Jengganis memberitahu kepada Jengganis dan Kemuning bahwa jasadnya Sastra ditemukan di gudang buah, gudang belakang milik keluarga Godewin. Tubuh Sastra berdarah-darah, badan dan pipinya banyak luka-luka karena dipukuli oleh seseorang. Ternyata meninggalnya Sastra adalah perbuatan dari hasutan William. Saat itu Anjanu alerginya kambuh. Anjanu ini memiliki alergi terhadap susu. Pas sekali momen itu, Sastra memberikan sebuah minuman kepada Anjanu, yang Anjanu dan Sastra sadari pun itu bukan susu, tidak ada unsur susu di dalamnya. Tapi saat Anjanu ke alerginya kambuh dan ya seperti keracunan, Frederick panik, sangat panik. Karena anak kesayangannya ini kenapa-napa. Siapa yang gak panik? Coba. Terus William memanfaatkan situasi itu untuk menceritakan yang dimana cerita itu seolah-olah Sastra yang salah. Padahal itu adalah rencana William. William iri dengan kedekatan Sastra dan Anjanu. Jadi dia menghasut Frederick untuk memukuli William. Frederick menyuruh pekerjanya untuk memukuli William. Sebenarnya William belum mati saat itu. Saat tengah malam di depan lumbung itu William belum mati. Tapi William yang belum mati? Salah. Siapa namanya? Sastra yang belum mati di lumbung itu. Tapi saat malamnya William datang nih menghampiri Sastra yang sudah bonyok-bonyok, udah berdarah-darah, udah kayak bener-bener nafasnya tuh begitu. Dipukuli lagi lah si Sastra ini dengan William, hingga besok paginya tubuh William ditemukan kaku dan nyaris busuk. Jengganis memaksa Anjanu untuk ikut, tapi saat itu Anjanu menyadari bahwa William yang sudah berbaikan dengan dia tidak ada di sekitarnya. William tidak ada di rumah Godewin, tidak ada di rumah besar Godewin, tidak ada di perkebunan Godewin, tidak ada di lumbung, tidak ada di mana-mana. Anjanu akhirnya bertanya pada sebuah pelayan, "Mbak, di mana si William?" "Oh, di pantai, Mas," kata si pelayan. Sebenarnya nggak gitu sih, tapi nggak inget dialognya. Akhirnya Anjanu ini menyuruh Jengganis dan Catherine untuk duluan ke menara lonceng itu. Menara lonceng apa jam ya tadi nyebutnya? Pokoknya menara itu deh, lupa. Anjanu balik dan berlari kembali ke arah Pantai Anyer untuk mencari William. Namun lonceng peringatan tsunami sudah semakin kencang. Ombak sudah mulai terlihat mendekat dan boom. Jengganis dan Catriel yang berada di menara itu melihat tubuh Anjanu dan tubuh William terbawa ombak dan hilang begitu saja tertelan oleh air. Wah, dia sedih banget dah. Karena sedih dan Jengganis nih belum rela akan kepergian Anjanu, Jengganis mengirimkan 1000 surat untuk Anjanu. 1000 surat Jengganis kirimkan untuk Anjanu supaya Krakatau mengembalikan setidaknya jasad Anjanu.